dia ke belakang dan mendadak ada suara teriakan dari temen gue ini. Wah, setan gitu kan. Setelah udah mau pergi nih, memang gue bilang, hati-hati, di sini banyak banget yang sering ketawa. Kalau ada yang ketawa jangan lu tembalin. Dan ternyata si sosok putih ini yang tadi kita perhatiin diem terus tiba-tiba gerak, tiba-tiba kayak makin lama kok makin ngedekat ke saung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini, karena memang masih berbau lebaran nih, gua spesial banget dah. Gua nyeritain salah satu pengalaman gua, Upi dan Mamang ketika liburan selesai lebaran nih. Dan menurut lu kira-kira ada cerita apa gitu kan? Buat lu yang penasaran, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lo yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lo yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gue yaitu samsul.1010. Dan kebetulan memang 2 minggu atau 3 minggu setelah lebaran tuh gue lagi ngadain open trip ke Gunung Gede. Jadi buat lo yang pengen ikutan, mumpung kotanya masih ada, lo bisa kunjungi ke Instagram gue. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen Dongeng Horor. Dongeng Horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Ya karena ini hari masih berbau-bau lebaran, gua mau ngucapin ya, terutama gua pribadi, gua mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam konten gua, dalam konten YouTube gua ada omongan atau ucapan yang nggak enak didengar sama lu pada, terus ada yang sering nongol di Instagram gua, ada omongan apapun yang nggak bikin lu senang atau bikin kesindir atau apapun lah, segala kesalahan gua yang gua juga nggak tahu gitu, dan tapi bisa menyinggung lu, ya mohon dimaafin lah ya, nama juga manusia. Tapi ya kalau memang gua salah, lu bisa ingetin gua, atau lu bisa kalau ada kolom komentar kan, lu bisa komen di situ gitu ya. Ya udahlah, nggak usah basa-basi lagi, dan memang biar lu fokus ngedengerin ceritanya, kita mulai aja ceritanya. Jadi awalnya tuh kayak gini. Ini nih bisa dibilang ya lumayan cukup lama lah cerita ini. Gua tuh baru, namanya orang nih yang punya kampung gitu kan, udah pasti kalau lebaran itu udah pasti pulang kampung kan. Tapi kali ini ada sesuatu hal yang berbeda, yaitu dimana ketika gua pulang kampung, ya pada umumnya lah gitu, maksudnya ya nggak ada ya sesuatu yang aneh, nggak ada yang mencurigakan atau apapun. Cuman setelah lebaran nih yang agak bingung. Ya namanya juga orang udah dari kota kan, temen-temen atau yang satu angkatan gua nih, mereka juga yang kerja di Jakarta atau seorang perantau yang kerja, mereka ketika kumpul di hari raya atau lebaran gitu kan kayak nanyain, lebaran ini agenda kemana nih, buat jalan gitulah, healing-healing gitu kan. Tapi ya gue juga bingung gitu kan, karena estimasi wisata di tempat gue itu kalau nggak Curug ya laut gitu. Ya lu udah tau lah, kampung gue ini Sukabumi, udah pasti ya namanya ke laut, Pelabuhan Ratu lah, Minajaya, Ujung Genteng, itu aja gitu. Jadi kayak bosen gitu kan, dan bingung juga. Dan gue lebih bilang ke anak-anak, daripada kayak gitu mendingan kita ngeliwet-liwet aja gitu. Budgetnya pun bisa kita minimin, maksudnya budgetnya itu dalam arti ya udah, yang tadinya kita buat ongkos ya mendingan kita belanja aja makanan yang enak gitu, yang mewah gitu kan. Dan mereka pun setuju gitu. Sampai akhirnya mereka setuju, gue lah dipilih untuk nentuin di mana lokasi kita harus kemana gitu. Gue yang penentu untuk lokasinya. Nah dari situ ya, karena memang pembahasan itu masih lama banget setelah lebaran gitu kan, ya gue masih santai-santai. Nah pas hari menjelang lebaran, gue dan keluarga semua itu kumpul-kumpul lah. Ya walaupun nggak, kadang-kadang ada beberapa momen dimana nggak yang langsung brok, gue punya keluarga banyak gitu tiba-tiba kumpul gitu, enggak gitu.
Iya kadang-kadang ada sih momen kayak gitu, tapi biasanya nyicil kadang-kadang satu, terus tiba-tiba ntar kumpul setengah, ntar setengahnya sore gitu kan. Nah lagi kumpul-kumpul gitu, mulai nih manusia-manusia rusuh, manusia-manusia rese datang. Itu mamang gua kan datang silaturahmi, maaf-maafan dan lain-lain, ya sambil ngopi lah, kita ngobrol-ngobrol di situ kan. Nah lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, mamang gua tiba-tiba dia nyeletuk gitu kan. Lu mau pada kemana habis lebaran ya anak-anak, katanya. Kagak tahu mang nih, gue juga lagi bingung, gue bilang gitu kan. Lah kok bingung? Ya tumben, biasanya lu kan pada ke laut gitu kan, kalau enggak lu pada ke curug gitu. Bosen, gue bilang gitu kan. Coba ada referensi gak? Ya udah, berhubung lu bingung kan, dan gue juga lagi butuh tenaga lu, ya kalau teman-teman lu mau bantu juga alhamdulillah, dia bilang gitu kan. Gimana kalau kita ngeliwet di saung gua, dia bilang. Hah? Ngeliwet di saung di mana nih, gue bilang. Di kebon, kata mamang gua tuh kan gitu, di kebon. Ah gue bilang itu mah bukan liburan anjir, itu mah malah disuruh kerja sama lu, gue bilang tuh kayak gitu. Yaelah, bantuin saudara lu sekali-sekali nggak apa-apa sih, dalam hati gue. Sekali-sekali apaan, lebih kesering kali kalau gue nganggur mah bantuin lu gitu kan. Mamang gue tuh sambil ketawa-ketawa dan terus ngebujuk gitu kan, maksudnya ayolah gitu. Tapi ya udah, dan ntar gue pikirin kalau memang anak-anak mau ya mungkin bisa ke sono. Dan tiba-tiba setelah mau selesai obrolan itu, mamang gue bilang, tenang, di sono ada pohon jambu, terus lu bisa ngaleget. Kalau bahasa gua tuh ngaleget itu adalah cari burung tapi pakai getah gitu, kayak bikin perangkap gitulah tapi pakai getah, ngaleget. Terus bisa mancing juga, walaupun ikannya tuh bukan ikan yang gede ya, tapi kalau di kampung gua namanya tuh ikan bentir yang segede-gede ya, kelingking, bentir atau jeler gitu ya, ikan-ikan kayak gitulah. Terus bisa ngurak juga, ngurak itu cari belut ya, kayak gitulah. Intinya ya memang kebunnya tuh memang enak lah dan bersahabat juga. Dan mamang gua tuh bilang lagi, saung gua di sana jangan salah, conat, dia bilang. Nah conat ini adalah saung yang bisa dibilang bertingkat dan ada yang di atas pohon juga gitu. Wah yang benar, gue bilang gitu kan. Iya benar. Ah ya udah deh, gue bilang, nanti gue kabarin, nanti kalau memang anak-anak mau nanti gue kabarin lu mang. Ya udah, ntar kabarin aja ya, kalau bisa sih mau, kalau nggak mau ntar lu wajib bantuin gue juga. Iya gue bilang gitu kan. Nah udah dari kayak gitu kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya gue kumpul lah sama teman-teman gue. Gue kumpul sama teman-teman gue ya lumayan cukup banyak lah. Dari situ tuh kita ngobrol-ngobrol dan anak-anak pun nagih janji ke gue. Dia bilang, gimana nih acara liburan kita, mau kemana? Jadi gini, gue bilang, ada satu opsi sih sebenarnya, ya terserah lu mau atau enggak gitu. Kita ngeliwet tapi di saungnya mamang gue bilang gitu. Di mana? Ya di kebunnya yang mana? Dia bilang gitu kan. Ya gue nggak tahu kebunnya yang mana, emang kebunnya banyak gitu kan, karena kan gue juga nggak pernah nanya gitu kan. Aduh, gue juga gak tahu. Ya udah, tapi gue ngasih tahu ke temen gue nih, yang pasti katanya di sana ada conat, dan di sana juga istilahnya banyak tanaman lah, banyak yang bisa kita makan juga gitu. Intinya seru lah. Tapi mamang gue minta kita buat bantuin dia nih. Temen-temen gue langsung, emang mamang lu mah rese banget begitu kan. Ada aja pasti minta tolongnya gitu. Tapi teman-teman gue tuh, tapi ya udahlah nggak apa-apa, kalau memang nggak ada opsi lagi kita kesana aja. Ya hitung-hitung sekalian main lah, healing kita nyobain di kebun gitu. Walaupun mereka ini sebenarnya sesuatu hal yang biasa kalau ke kebun itu, tapi kan bukan dalam arti mereka tuh liburan. Dan mereka tuh nanya lagi, kira-kira di sana berapa hari. Ya gue balikin lagi ke teman-teman gue, kira-kira lu maunya berapa hari gitu kan, lu maunya 3 hari atau 2 hari gitu, bebas, gue bilang. Ya udahlah gimana nanti aja, kata anak-anak tuh 2 hari lah paling minimnya 2 malam gitu kan. Ya udah ayo berangkat. Jadi kita harus prepare apa. Dan akhirnya dari situ gue putusin lah, karena saung ini kemungkinan tidak akan menampung semua nih manusia teman-teman gue. Gue bilang kita prepare kayak terpal aja, nanti bawahnya kita alasin pakai sesuatu gitulah. Ya bikin saung-saungan lah intinya. Ya udah, gampang kalau itu mah. Dan gue pun nyuruh anak-anak buat prepare itu. Dan tentang perlogistikan pun gue udah ngerinci gitu kan, kita bawa apa. Nah singkat cerita, setelah dari kumpul sama teman-teman ini, gue ngabarin lah ke mamang gue bilang, bang nggak apa-apa nih anak-anak mau. Dan kurang lebih totalnya tuh 9 atau 10 orang lah, lumayan cukup banyak gitu kan. Oh ya udah, berapa orang, dia bilang 9 atau 10 orang, gue agak tahu dah. Gue bilang ya sedatangnya mereka aja, kalau mereka mau pada datang gue sih ngabarin sih banyak gitu kan. Ya kalau misalkan tiba-tiba datang 30 orang, lu siap nampung? Oh siap.
kata mamang gua tuh gitu kan. Kata gua, ya udah dah. Dan dia tuh nggak panik tidur di mana, ya namanya orang kampung udah biasa lah gitu kan. Dari situ ya udah, nanti gue kasih tahu harinya kalau berangkat tuh kita lusa. Dan kebetulan temennya si Upi ini mau pada datang juga, cuman nggak tahu kalau temennya tuh mau datang hari apa gitu kan. Tapi ya nanti dia pasti bakalan datang lah. Oh ya udah, gue bilang gitu kan. Nah singkatnya, pas hari H keberangkatan kita berangkat tuh semuanya tuh jalan kaki ya, jadi nggak ada yang pakai kendaraan. Dan dari kita pun emang udah ada tahu kebunnya, memang jaraknya tuh sekitaran 3 sampai 4 jam kalau dari rumah itu jalan kaki. Dan memang jaraknya tuh enggak yang kayak naik gunung gini, enggak, tapi kayak ya jalan rata, terus ada turunan, terus naik lagi bukit dikit-dikit lah, enggak yang terlalu kayak gunung-gunung banget gitu kan. Kita jalan, dan di situ pun kita enggak yang ngefokusin jalan tuh harus nyampe, enggak, tapi kita kadang-kadang belok dulu ke kebun orang gitu kan, tiba-tiba ada buah apa gitu kita petikin, terus ada ini apa dipetik gitu ya, tapi dengan bukan nyolong banyak ya, tapi ya cuman dikit-dikit doang gitu kan ya, cuman kadang-kadang dimakan di tempat terus udah gitu, yang penting kita nggak ngerusak. Dan kadang-kadang ada pemiliknya pun kita minta gitu. Nah akhirnya kita jalan, dan singkatnya sekitaran jam 1 atau jam 2 siang itu kita sampai lah. Nah pas sudah sampai ternyata benar, si saung atau si tempat conatnya ini itu tuh bener-bener bagus banget. Jujur bagus banget, dan kelihatan dari si saung ini tuh kayak baru dibenerin nih, kayak baru beberapa hari dibenerin lah. Ya mungkin ya karena memang gue ini kasihan kali ya, jadi dibikin bagus lah gitu. Nah udah deh kayak gitu, ya udah tuh kita juga udah ngebagi tugas, karena memang jumlah kita lumayan cukup banyak. Akhirnya kita bikin saung-saungan lah gitu kan, biar ya semua kebagian gitu. Ada yang ngampar tikar, ada yang ngegelar apa sih terpal dan lain-lain, dan itu bener-bener enak. Dan pas udah sampai pun beberapa orang yang memang udah di prepare buat masak, ya udah masak gitu kan. Liwet pertama set makan masih biasa-biasa aja, kalau nggak salah itu pakai ikan mas ya, pakai ya makan makanan yang banyak lalaban lah gitu kan. Kita makan, udah selesai masakan jadi kita makan, dan dari situ nggak ada tuh kita disuruh kerja apa-apa. Ya udah kita disuruh, udah lu mau ke sono silahkan, lu mau ke sini silahkan, mau kemana aja selalu dah, namanya juga di kebon gitu kan, udah kayak anak monyet aja dikabur gitu kan. Nah udah dari kayak gitu, gua sama salah satu temen gua keliling itu bukan jadi nyari spot atau besok nih kita bakal ngelakuin kegiatan apa ya di sini gitu. Gue keliling, wah udah nih akhirnya. Tapi gue nemu salah satu spot yang bisa dibilang gimana ya, gue nggak tahu nyeremin atau enggak gitu. Jadi kayak gue penasaran gitu sama satu spot. Jadi ada satu spot, ini batu gitu. Jadi kayak diapit gitu. Jadi di tengahnya tuh ada kayak jalan untuk 3 orang mungkin lah. Nah, jalan untuk 3 orang itu masuk gitu kan. Gue penasaran gitu. Ya walaupun agak jauh jaraknya, gue penasaran. Dan gue bilang ke anak-anak, besok ke sono yuk. Kalau memang kita bisa naik ke batunya ya syukur, kalau nggak bisa ya udah. Oh ya udah, nanti kita kabarin ke anak-anak. Gue balik, singkat ceritanya malam tiba nih. Pas lagi malam tiba gitu, itu kurang lebih tuh sekitaran jam 8 atau jam 9 malam lah. Karena memang singkong itu banyak, dan memang kebun mamang gue ini banyakannya singkong gitu ya. Ya udah, akhirnya kita nyabut singkong kan, ngebakar singkong lagi asik-asik. Dan pada saat itu tuh kita tuh ngeluh gara-gara nggak kepikiran bawa gitar. Ya harusnya sih bawa gitu kan ya, buat seru-seruan gitu kan, bawa gitar atau sama tam-tam gitu yang kentrungan gitu. Nah pada saat itu nggak bawa kan, jadi kayak bingung aja ya, kita cuma ngobrol-ngobrol doang gitu, malah kita bercanda-bercanda, ketawa, bikin game dan lain-lain. Pokoknya lagi asik ngebakar ubi. Itu tuh ada salah satu temen gua yang pengen kencing. Ya silahkan aja gitu kan, yang udah biasa, aku kencing dulu, dia bilang. Dia ke belakang nih, ke belakang agak ke saung, dan memang agak jauh. Dan karena memang kalau dekat saung itu diomelin sama mamang gua kalau kencing. Dia ke belakang, dan mendadak ada suara teriakan dari temen gua ini. Wah setan gitu kan. Dan anehnya itu orang kagak lari, tapi diem aja gitu kan. Akhirnya kita yang ngedenger, kita nyamperin nih. Gue nyamperin ke temen gue, ngapain lu, setan, mana setan gitu kan. Itu di sana. Jadi dia tuh ngeliat sosok, pokoknya nggak tahu apaan gitu di salah satu pohon, matanya tuh kayak nyala gitu kan. Disenterin. Ternyata
yang pas disenterin itu bukan setan, tapi sosok kayak lutung atau monyet lah intinya, dan agak gede juga memang. Mana itu anjir monyet, gue bilang gitu kan. Oh iya ya gue agak tahu, lagian panik aja matanya nyala. Makanya lu kalau apa-apa bawa senter apa jangan tiba-tiba teriak, lu perhatiin dulu gitu. Oh ya udah. Akhirnya balik nih kan, balik, dan dia si temen gue yang pipis ini dia kondisi paling belakang nih. Kondisi paling belakang, dia ngerasa ada yang noel kupingnya, gitu kan. Ada yang noel. Pas lagi ada yang noel kayak gitu dia nengok, nggak ada. Dia mulai tuh langsung lari ngeduluin kita. Ya otomatis kalau namanya juga bocah-bocah PA gitu kan, satu lari tiba-tiba semua lari walaupun nggak tahu sebabnya apa gitu. Ya semua pada ikutan lari, dan pas lagi lari ada yang kesandung, ada yang jatuh gitu kan. Ngomong gue ngomel-ngomel, lu ngapa sih pada rusuh-rusuh banget? Akhirnya ya kagak tahu mang, yang lain pada lari pada ketakutan, ya kita mengikut-ngikut lari aja. Apa ya cemen lu, ngaku orang kampung doang tapi penakutan gitu kan. Ya udah sih biasa aja. Nah dari situ ngomong gue bilang, ya udah gue mau keliling dulu ya, takutnya ada babi. Nanti juga kalau misalkan lu ngedengar suara babi atau apapun lu usir aja. Tugas lu kesini tuh ya buat ngusir hama-hama babi atau monyet, dia bilang gitu kan. Oh ya udah iya, gue bilang gitu. Nah setelah udah mau pergi nih, memang gue bilang hati-hati, di sini banyak banget yang sering ketawa. Kalau ada yang ketawa jangan lu tembalin. Kalau ada yang ketawa lu cuekin aja. Tapi kalau memang lu pada berani, lu ajak aja ngumpul bareng gitu kan. Dari situ teman-teman gue langsung pada nengok, ini orang stres atau gimana ya. Udah dari situ begitu, dan kita pun karena memang ramean kan, ya udah kita juga nggak takut gitu. Kita bakar-bakar singkong lagi, terus bakar-bakar jagung lagi gitu kan, makan sambil ngobrol dan lain. Singkatnya kurang lebih jam 12 mamang gue masih belum tahu kemana nih. Gue bingung, ya elah kontrol kebun seberapa gede sih kebun mamang gue tuh sampai berjam-jam gitu kan, kayak aneh aja gitu. Nah dari situ mendadak ada sebagian yang udah coba ngerebahin gitu kan, ngerebahin badan. Jadi si saung ini, jadi gini, saungnya itu panggung, kondisinya tuh kayak papan, di bawahnya tuh masih ada kan. Nah di atasnya itu masih ada lagi saung lagi gitu. Nah dia tuh lagi rebahan, di bawah ini kan ada sela-sela karena dari papan kan. Jadi pas lagi rebahan kayak gini tuh kayak ada yang nusukin pakai ranting pohon gitu. Dia kan langsung, aduh apa nih gitu. Ditengok nggak ada gitu. Aduh apa nih, nggak ada lagi gitu kan. Dia penasaran dong, dia duduk sambil ngeliatin lubang sumber dari yang dicolokin itu. Nah lubangnya itu kurang lebih satu telunjuk inilah, sekitar 2 atau 3 sentian lah gitu. Diperhatiin, dan mendadak lu tahu, jari si lubang itu tuh kayak ada mata ngintip sebelah gitu. Dan temen gue langsung panik dong, mata gitu kan. Semua langsung pada kaget dong dan langsung masuk. Apa sih berisik banget gitu kan. Itu di bawah saung ada mata. Nah dari situ anak-anak kan nggak percaya dong, termasuk gue juga nggak percaya. Dari tadi ada yang lihat setan, tiba-tiba itunya monyet, sekarang lu tiba-tiba ngelihat mata. Akhirnya semua penasaran, dicek lah ke bawah kolong itu, dicek kan. Nggak kelihatan jelas pasti sih itu bentukan apa, tapi yang pasti memang ada yang lari dari si kolong itu. Jadi kondisi kolong itu tuh kurang lebih sepaha lah. Itu tuh ada yang lari tapi kayak ngebelakangin kan, nggak tahu lari. Dan itu perawakannya ya mungkin kayak gimana ya, agak bungkuk begini, jadi kayak gini. Ya kita semua beranggapan ya itu mungkin monyet gitu kan. Itu monyet kali tuh, monyet gitu kan. Tapi kok yang ada yang aneh gitu, setelah sosok itu pergi, mendadak kecium bau bangke atau bau-bau amis gitu kan. Kecium bau-bau bangke, bau-bau amis gitu. Nah dari situ kita semua pada panik kan. Kok tiba-tiba bau bangke ya? Iya nih bau bangke nih, bau bangke. Gue bilang mungkin ada bangke hewan kali gitu kan. Udahlah biarin, cuekin aja. Udah kita ngobrol lagi aja, kita manggang-manggang lagi aja. Udah kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan gak lama bau bangke itu masih ada, masih kecium. Itu muncullah suara-suara yang memang bisa dibilang sesuai dengan apa yang mamang gue bilang, yaitu suara ketawa cekikikan kuntilanak. Itu tuh ada suara ketawa cekikikan, hihihi gitu kan. Itu ketawa terus. Dan dari situ kan gue sama temen-temen nih kayak saling tengok-tengokan kan. Udahlah biarin, kita kan ramean ini, ngapain takut juga, nggak usah kita samperin juga, nggak usah kita cari sumber suaranya. Kalau ramean itu udah ya nggak usah takut lah.
udah ramean tuh biasa aja, toh juga kita tinggal di tempat yang safety gitu kan, dan ancamannya ya memang ada babi hutan atau monyet gitu, tapi ya udah aman sih setahu mamang gua juga di situ memang aman gitu kan. Udah biarin aja. Nah dari situ ya udah kita cuekin tuh yang ketawa itu bener-bener dicuekin. Ya kita juga ikutan ketawa dong karena kita juga bercanda gitu kan. Bercanda, kita ketawa-ketawa lagi. Nggak lama yang tadinya satu suara cekikikan ini cuman ada sumbernya satu, kok tiba-tiba ada dua, ada tiga. Jadi yang ketawanya itu banyak. Dari sini gue mikir dalam hati, anjir ini kayak main tembal-tembalan nih, main ketawa gitu kan. Tapi dalam hati gue gitu kan. Dan kelihatan nih orang-orang yang udah ketakutan itu, ya kita tuh lagi bercanda memang, tapi dari raut wajah mereka tuh udah ketahuan nih mana yang risih, mana yang panik gitu kan antara ketakutan. Jadi yang tadinya duduknya agak jauh-jauhan itu mendadak kayak ngedeketin. Jadi makin lama makin rapet gitu. Makin lama makin rapet. Ya intinya suara ketawa itu masih ada, bau bangkai pun masih ada gitu kan. Ada beberapa teman gue 2 atau 3 orang, dia tuh pengen kencing. Gue pengen kencing, minta temenin kan. Aku bilang kagak mau, udah lu kencing aja sono gitu kan. Nah dari situ karena memang mereka bertiga kan kencing, jadi akhirnya ya mereka memberanikan diri. Dan dia bilang, gue kencing di belakang ini aja ya, di belakang saung gitu. Jangan dah, gue bilang. Lu daripada abis diomelin sama mamang gua, mendingan lu kencing agak jauh dah, mendingan lu kencing di depan, kelihatan kan. Mendingan di sono dah, jangan di belakang juga, mendingan lu di depan aja. Jadi kita bisa ngeliat juga kan. Oh ya udah gitu. Nah akhirnya mereka kencing ke depan nih. Dan kita semua itu merhatiin ke teman-teman yang lagi pada berangkat kencing gitu kan. Diperhatiin, gua nggak tahu mereka sadar atau enggak. Jadi mereka tuh kayak nyamperin, gua nggak tahu karena memang agak samar-samar dan gua pun nggak nyenterin ke si temen gue ini ya. Tapi ada siluet putih, jadi kayak ada bayangan putih gitu. Pertama tuh disenggol sama temen gue gitu kan. Lu tahu nggak itu di depan apaan putih-putih? Gue bilang, apaan ya, gue juga kagak tahu. Tapi nggak tahu lah, mungkin gedebong pisang atau apa gitu kan, gue kagak paham juga. Udah biarin aja, toh yang mereka jalan juga mereka cuek-cuek aja gitu kan. Ya mungkin bukan sesuatu yang penampakan gitu kan. Mereka jalan dan nggak lama jadi temen gue jalan bertiga yang pipis ini, dan si yang putih ini tuh kayak di samping mereka. Jadi mereka kencing nih ngadep ke sono kan, nggak kelihatan. Kita semua yang ada di saung itu nggak ngeh dengan sosok itu karena diem gitu. Perhatiin dan nggak lama kok tiba-tiba yang putih itu gerak gitu kayak gini, gitu. Kok gerak gitu? Mungkin angin gitu kan, mungkin angin. Dan ya teman-teman gue pipis biasa aja gitu, dan kita pun tidak berpikiran kalau itu sesuatu setan gitu kan. Diem aja. Nah mereka kan udah kelar nih pipisnya. Jadi kalau pipis kan ngebalik badannya itu kan, ada yang ke kiri tiba-tiba muter begini, ada yang muter begini. Dua dari 3 teman gue itu muternya ke kanan. Dan dia dikagetin dengan sosok yang ada di sebelah dia, dan mereka tuh langsung teriak, pocong gitu. Dan mereka itu langsung lari sekencang-kencangnya balik ke saung. Dan ternyata si sosok putih ini yang tadi kita perhatiin diem terus tiba-tiba gerak, tiba-tiba kayak makin lama kok makin ngedekat ke saung kita. Dari situ gue semua dan teman-teman itu langsung panik dong, dan langsung masuk ke dalam saung walaupun dalam kondisi padat dan penuh gitu kan. Ya udah kita di dalam aja, kita diem kan. Anjir itu kenapa tiba-tiba nyamperin dah? Mamang lu kemana sih gitu kan, kata temen gue. Lah kagak tahu anjir, lu nanya ke gue, dia kan bilang kontrol lah. Gue juga heran gitu kenapa dia lama banget. Nah dari situ kita ketakutan, dan nggak lama dari si saung ini kan masih papan-papan. Ternyata itu ada yang ngetok-ngetok juga. Jadi kayak tok tok, tapi bukan di arah pintu ya. Itu dari samping-samping gitu, diketok terus gitu. Dan ada siluet putih gitu kan. Karena memang di dalam saung ini lumayan cukup terang ya, karena ada lampu gitu. Lampunya bukan lampu listrik, lampu patromak, kayak lampu patromak gitu. Itu apaan ya yang lewat? Kelihatan lah siluet lewat tuh. Dan itu ada beberapa yang kayak putih gitu lewat. Wah anjir, kata gue ini
Demitnya nyamperin di sini cuk, dia keliling saung. Dari situ kita diem kan, dan akhirnya mereka bilang, kita ramean masa iya takut sih sama kayak begituan, yuk keluar aja, keluar, udah biarin aja dah. Ya udah lu kalau berani, kata teman-teman gue kan. Ya udah gue mau keluar dah. Akhirnya gue coba ngeberanin buat keluar gitu kan. Ya karena ya udahlah, karena di sini rame juga dan anak-anak juga belum pada tidur. Itu kondisi pada saat itu mungkin udah sekitaran 1:30 lah ya. Gue keluar, tapi gue juga buka pintu pelan-pelan. Dan ternyata bener. Jadi ada sosok yang jalan, nggak tahu apa, itu putih, itu jalan aja. Jadi kayak ngelilingin aja. Dan gue ngeliat tuh kayak begini, set. Gue sampai nengok, gue diem dong. Dan anak-anak penasaran kan, lo kok diem gitu? Ngapa kagak jadi keluar? Gue kagak ngomong sepatah kata pun, gue cuma diem doang. Anak-anak penasaran nih. Mereka juga ada beberapa yang ngikut ngintip. Dan dari situ ngintip, ternyata si sosok ini lewat lagi nih. Lewat lagi, set. Yang tadinya anak-anak ngikutan ngintip dan pas ngeliat kayak gitu, mereka panik lagi dan teriak, setan gitu. Padahal gue diem aja nih. Gue tuh bilang ke anak-anak, lu ngapain sih pada teriak-teriak? Ya udah biarin aja, kalau emang lu ngeliat udah biarin aja. Tuh cuman keliling doang, biarin, ntar juga puyeng sendiri, kata gue gituin kan. Gue coba bercandain biar mereka nggak panik, tapi tetap aja mereka pada panik. Akhirnya keliling kayak gitu, gue coba, anak-anak udah pada ketakutan nih, nggak berani ngintip. Gue ngintip lagi dong. Gue ngintip lagi, kok tiba-tiba ada suara lumayan cukup gaduh. Itu tuh kayak orang apa sih, kayak ngentakin ke tanah tuh kenceng banget. Dan itu suaranya tuh bukan dari satu orang doang yang jalan gitu, tapi sekitaran ada 8 atau banyak lah, lebih dari 8 atau 7 orang, 7 atau 8 orang gitu kan. Dari situ gue baru panik nih, anjir itu suara apaan? Kalau suara mamang gue nggak mungkin, karena mamang gue kan sendiri gitu kan. Nah dari situ pun gue nggak kepikiran tentang kelompoknya Upi gitu kan. Dari situ anjir apa nih gitu kan. Wah dari situ tuh pada bingung kan anak-anak. Wah ini suara apa? Dan yang di dalam pun kedengeran gitu. Nah dari situ akhirnya gue masuk, karena gue pun ikut panik dan ikut ketakutan gitu kan. Nah karena udah ketakutan kayak gitu, nah dari situ tuh kita diem semua. Dan makin lama suara hentakan itu tuh makin deket kan. Dan gua dan teman-teman itu nggak berani ngintip keluar, apa sih, ngintip dari sela-sela gitu. Kita semua tuh diem aja. Kita semua diem, dan gak lama ada yang ngetok-ngetok, tok-tok, sama gitu kan, ngetok-ngetok lagi. Dan itu mendadak suaranya tuh jadi banyak suara orang. Jadi ada suara orang ngobrol, dan ngobrolnya itu ngobrol kayak orang disengaja, kayak gitu. Itu tuh ngobrol kayak gitu. Semua yang ada di dalam saung panik. Gue juga takut gitu, tapi nggak sepanik teman-teman gue. Gue ada yang aneh sebenarnya dari situ tuh. Ada yang ngomong, terus tiba-tiba ada yang ngetok, terus ada yang suara cekikikan gitu kan. Dan itu tiba-tiba di luar saung itu kayak ramai banget. Diem aja. Dari situ gue kesel kan. Itu tuh kurang lebih hampir 2:30. Akhirnya gue ngeberaniin diri lah, gue buka. Jadi pintunya ini tuh ngebukanya begini, awas lu gue mau buka dah, gue jeblak gini pintu. Gue buka, gue banding pintu, jager gitu kan. Dan pas gue buka apa? Orang di luar itu pada ketawa semua, cekikikan, ho gitu kan. Ternyata apa? Yang di luar adalah rombongan dari teman-temannya si Upi ini gitu kan. Mereka ketawa geli ngelihat kelakuan kita semua yang ada di dalam saung. Dari situ tuh kita tuh benar-benar kesel banget. Gue bilang manusia-manusia yang pada ngejailin. Dari situ tuh anak-anak tuh kayak ngerasa lega, karena yang di luar tuh ternyata manusia gitu kan. Tapi ya memang menurut pengakuan si Upi adalah hentakan itu memang mereka. Jadi intinya setelah yang muter-muter itu ada suara hentakan, itu tuh baru mereka. Tapi kalau yang muter-muter Upi pun nggak tahu gitu, dan anak-anak yang lain pun nggak tahu. Dan karena memang mereka baru sampai. Nah kenapa Mamang ini lama, karena si Mamang ini ternyata dia tuh ngejemput rombongan si Upi, karena mereka tuh bawa logistik lumayan cukup banyak gitu kan. Dan dari situ tuh ya udah, di situ tuh ngumpul sekitaran 30 sampai ya 30 lebih lah, 30 orang lebih gitu kan. Ya akhirnya kita gabung gitu kan, kita ngobrol-ngobrol dan sampai pagi semua itu nggak ada yang tidur. Kita semua tidur itu kondisi dalam ya siang hari kita tidur semua. Dan
ya untuk gua dan beberapa orang yang biasa begadang itu nggak tidur juga gitu karena bikin saung gitu kan. Dan akhirnya setelah kita kumpul-kumpul di situ tuh ya udah kita ngebagi tugas ke semua orang gitu kan, yang bikin ini. Pas siangnya tuh ada yang mancing, ada yang nyari burung, bahkan sampai terakhir pun gua tuh penasaran dengan batu yang dua ini kan, yang gue bilang batu kiri kanan ini kan. Nah batu kiri kanan ini tuh bener-bener bikin gue penasaran, ternyata batunya memang kiri kanan kayak gitu tuh. Tapi yang aneh adalah di bawah batu ini tuh ada kayak semacam apa ya, bukan sajen sih, tapi kayak ada yang orang bakar dupa atau kemenyan gitu. Bahkan pas gua kesana tuh gue diomelin karena lu ngapain di sini, lu nggak boleh kesini gitu kan. Diomelin tuh takutnya ada orang yang gimana, apalagi gue sampai naik ke batunya gitu kan, takutnya diomelin gitu sama orang yang suka ngasih. Gue tanya kan siapa mang, ya udah biarin orang-orang sini atau orang-orang yang memang percaya dengan sesuatu hal gitu, biarin aja. Gue bilang dong ngomong, lu ya mang kayak begini-beginian, lu ngomong jangan sembarangan, gue rajin sholat, kagak juga gue begini-beginian tuh, ambil dikeplak kepala gue gitu kan. Dari situ ya udah gue bilang maaf gitu kan. Nah udah dari kejadian kayak gitu, akhirnya malam kedua kan, ya sebenarnya udah nggak ada kejadiannya sih masih ada gitu. Di kebun mamang gua ini memang ada yang namanya sering ketawa nggak tahu apa gitu ya. Ya menurut mamang gua mungkin sosok kuntilanak atau gimana, memang udah sering gitu, udah sering aja. Dan ada beberapa penampakan karena memang kita jumlahnya rame jadi nggak takut gitu, nggak panik. Jadi ya biasa-biasa aja ya, takut ada beberapa teman gua atau temennya Upi pun yang ketakutan, ya udah takut. Ya paling orang yang ketakutan itu bakalan kita cengin habis-habisan gitu. Oh mampus lu. Kadang-kadang dijailin, kita tuh ada ngejailin. Pokoknya dalam beberapa malam, jadi yang gue mutusin 2 malam, ternyata kita 3 malam. Itu pas malam terakhir tuh kita ada yang namanya uji nyali gitu kan. Tapi ya kita tetap diawasin gitu kan, dan nggak yang parah-parah banget. Dan memang ada beberapa penampakan tapi kita nggak yang ketakutan parah karena memang kondisinya itu rame banget lah, dan ya nggak terlalu barbar banget lah intinya. Dan itulah cerita di balik keseruan gue ketika liburan setelah lebaran ya. Dan itu bukan lebaran sekarang tapi udah lama banget gitu kan. Dan buat lu nih yang sekarang mungkin udah ngejalanin lebaran, ya biasanya lu kan pada piknik atau wisata kemana gitu. Coba lu komen di bawah ini, lu pada wisata kemana atau lebaran kemana liburannya gitu kan. Dan gimana keadaan kabar keluarga lu pada, semoga pada sehat-sehat aja ya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.